Namun betapa sedih hati mereka, dan betapa mereka merasa patah hati, seperti langit yang mendung menjadikan hari suram, demikianlah ketidakpastian membuat orang-orang itu murung. Tetapi matahari menembusi awan-awan dan berkas-berkasnya turun ke atas altar dan kayu api yang sudah diperciki dengan air lumpur menjadi berjolak, dan api segera melalap kurban. Sementara para imam mendaraskan doa-doa yang telah ditulis oleh Nehemia, menyanyikan madah-madah Israel yang paling indah, hingga seluruh kurban dilalap habis. Dan demi meyakinkan halayak ramai bahwa Allah dapat mengerjakan mukjizat-mukjizat juga melalui sarana-sarana yang paling tidak layak, apabila itu digunakan untuk suatu tujuan yang benar, Nehemia memerintahkan agar air yang tersisa dipercikkan pada beberapa batu besar. Dan segera sesudah batu-batu itu diperciki, batu-batu itu berjolak dan dipadamkan oleh api besar yang datang dari altar. Setiap jiwa adalah api suci yang ditempatkan oleh Allah di altar hati manusia agar dapat membakar kurban hidup melalui kasih kepada Sang Pencipta hidup. Setiap hidup adalah suatu holokeus, apabila diamalkan dengan baik, dan setiap hari adalah kurban untuk dipersembahkan secara kudus. Akan tetapi para perusak datang, para penindas manusia dan para penindas jiwa manusia. Api jatuh ke dalam sumur yang dalam, bukan melalui suatu kepentingan yang kudus, melainkan melalui kebodohan yang menentukan. Dan direndam oleh segala pembuangan dari liang-liang kejahatan, dia menjadi lumpur kental yang busuk, hingga seorang imam turun ke dasar itu dan membawa lumpur itu naik ke siang hari. Menempatkannya pada holokeus dari kurbannya sendiri. Sebab, dan ingat ini, kegagahan dari manusia yang hendak dipertobatkan tidaklah cukup, juga kegagahan dari dia yang mempertobatkan dibutuhkan. Bukan, yang terakhir ini harus mendahului yang pertama, sebab jiwa-jiwa diselamatkan melalui kurban kita. Sebab dengan demikianlah kita berhasil dalam membawa lumpur berubah menjadi api dan Allah untuk menghakimi sebagai sempurna dan menyukakan kekudusannya kurban yang tengah terbakar itu. Kemudian, sebab masih belum cukup untuk meyakinkan dunia bahwa lumpur yang bertobat itu membakar lebih hebat dari api biasa. Bahkan meski itu adalah api yang dikonsekrasikan, api biasa berguna hanya untuk membakar kayu dan kurban, yakni material yang mudah terbakar. Maka lumpur yang bertobat itu menjadi sebegitu dahsyat hingga menjolakkan dan membakar bahkan batu-batuan, yang adalah material yang tahan api. Tidakkah kamu heran dari manakah kedahsyatan yang demikian datang atas lumpur itu? Tidak tahukah kamu, akan aku katakan kepadamu, sebab dalam semangat pertobatan mereka menyatu dengan Allah. Api dengan api yang naik, api yang turun, api yang menawarkan kasihnya sendiri, api yang memberikan kasihnya sendiri, pelukan dari dua yang mengasihi dan saling menemukan satu sama lain, yang menggabungkan diri menjadi satu saja. Dan sebab api Allah adalah yang lebih besar, dia melimpahi, menggungguli, merasuki, meresapi dan api dari lumpur yang bertobat itu bukan lagi suatu api relatif dari suatu ciptaan, melainkan api tak terhingga dari yang tak diciptakan, dari yang maha tinggi, yang maha kuasa, Allah yang tak terhingga. Itulah apa yang sesungguhnya dan sepenuhnya mempertobatkan para pendosa besar, yang telah dengan murah hati membaktikan diri mereka sendiri demi pertobatan mereka tanpa menahan suatu pun dari masa lalu mereka, dengan membakar diri mereka sendiri sebagai hal yang pertama. Di bagian mereka yang terlebih berat, melalui sarana api yang muncul dari lumpur mereka, yang telah lari kepada rahmat dan telah disentuh oleh rahmat. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa banyak bebatuan di Israel yang akan diserang api Allah oleh sebab perapian-perapian yang bernyala-nyala ini, yang akan semakin berkobar, hingga manusia ciptaan sama sekali dilalap habis. Dan dari tahta-tahta mereka di surga mereka akan terus membakar bebatuan, yang suam-suam kuku, yang bimbang, yang ragu-ragu dari dunia, dan sebagai cermin-cermin rohani sejati yang membakar, mereka akan menghimpun berkas-berkas yang esa dan Tritunggal guna mengarahkannya ke atas umat manusia dan membuatnya berkobar dalam Allah. Aku akan mengulang bahwa aku tidak harus membenarkan perbuatanku, tetapi aku ingin kamu memahami konsepsiku dan menjadikannya konsepsimu sendiri. Suatu konsepsi yang salah.
Suatu syakwasangka kaum Farisi bahwa adalah mencemarkan Allah dengan membawa seorang pendosa yang bertobat kepadanya. Janganlah pernah menghentikanmu dari suatu perbuatan yang demikian yang adalah pemahkotaan sempurna dari misi yang aku takdirkan atasmu. Selalu camkan dalam benak bahwa aku tidak datang demi menyelamatkan orang-orang kudus, melainkan orang-orang berdosa. Dan berlakulah demikian juga, sebab seorang murid tidak lebih dari gurunya. Dan jika aku tidak menganggap jijik menggandeng tangan mereka yang adalah sampah dunia yang merasa membutuhkan surga, yang sesudah begitu lama pada akhirnya merasakannya. Dan dengan bersuka cita aku membawa mereka kepada Allah, sebab itulah misiku, dan segenap jiwa yang takluk membenarkan inkarnasiku, yang merendahkan ketak terhinggaanku, demikian pula janganlah kamu menganggap jijik melakukannya, sebab kamu adalah orang-orang yang tidak sempurna, dan kamu semua telah menjadi kurang lebih mengenal ketidaksempurnaan, sebab kamu berasal dari kodrat yang sama dengan saudara-saudaramu yang berdosa. Dan aku telah memilihmu ke bilangan para juru selamat supaya karyaku di dunia dapat diteruskan untuk selamanya. Seolah aku terus hidup di dunia dalam suatu hidup yang tanpa akhir. Dan demikianlah yang akan terjadi, sebab persatuan para imamku akan menjadi seperti bagian vital dari tubuh agung gerejaku, yang atasnya aku akan menjadi roh yang menghidupkan, dan partikel-partikel tak terbilang jumlahnya dari umat yang percaya akan berkumpul sekeliling bagian vital ini guna membentuk satu tubuh saja, yang akan disebut seturut namaku. Akan tetapi, andai bagian imam ini kehilangan vitalitas, sama dengan daya hidup, akankah partikel-partikel yang tak terhitung banyaknya itu dapat hidup? Sesungguhnya, sebab aku ada dalam tubuh, aku dapat memperluas hidupku sejauh partikel-partikel yang paling jauh, dengan tanpa menghiraukan saluran-saluran dan waduk-waduk yang tersumbat dan yang tak berguna, yang enggan untuk menunaikan misi mereka. Sebab hujan turun kemana saja dia kehendaki dan partikel-partikel yang baik, sebab dapat dari diri mereka sendiri merindukan hidup, akan masih hidup dalam hidupku. Tetapi akan jadi apakah kekristenan nantinya? Suatu kumpulan akrab dari jiwa-jiwa, yang satu dekat dengan yang lainnya. Yang satu dekat dengan yang lainnya dan kendati demikian dipisahkan oleh saluran-saluran dan waduk-waduk yang tidak lagi menghubungkan mereka, dengan mendistribusikan kepada setiap partikel darah vital yang berasal dari satu pusat saja. Tetapi akan ada dinding-dinding pemisah dan jurang-jurang pemisah di mana partikel-partikel akan saling menatap satu sama lain, dan mereka akan bermusuhan secara manusiawi, dan menderita secara rohani, dengan berkata dalam roh mereka, dan meski begitu kita adalah saudara-saudara dan kita masih merasa demikian. Kendati mereka telah memisahkan kita, akan menjadi suatu kedekatan jiwa-jiwa, bukan suatu persatuan atau suatu organisme. Dan kasihku akan bersinar penuh derita atas kerusakan yang demikian. Lebih jauh, janganlah berpikir bahwa itu berlaku hanya bagi skisma-skisma religius. Tidak,